Halo semua, kali ini saya akan membangun sebuah database. Langkah pertamanya, kita aktifkan dulu examnya. Setelah examnya aktif, kita masuk ke menu command prompt. Di sini kita ketikkan cd exam cd mysql cd bin mysql min u root min p min h IP-nya 127.0.0.1. Selanjutnya kita akan membuat database-nya. Caranya create database. Kita kasih nama DB Traveloka. Query OK artinya database-nya telah kita buat. Sekarang kita melihat apakah database yang kita buat sudah ada. Caranya show database. Jadi ini sudah ada DB Traveloka. Sekarang kita gunakan DB Traveloka. Use DB Traveloka. Oke. Langkah berikutnya kita akan membuat tabel. Caranya create tabel. Yang pertama ada tabel perusahaan. Create tabel perusahaan. Buka kurung. Di dalam tabel perusahaan, yang pertama ada ID perusahaan. ID perusahaan, tipe datanya integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Yang berikut ada nama perusahaan, tipe datanya teks. Yang berikut ada email perusahaan, tipe datanya teks. Yang berikut ada telepon, tipe datanya teks. Yang berikut ada alamat, tipe datanya teks. Yang berikut ada NPWP, tipe datanya teks. Langsung tutup kurung, titik koma. Query OK artinya tabel perusahaannya sudah jadi. Berikut kita lanjut ke tabel yang berikutnya. Ada tabel maskapai. Buka kurung.
Yang pertama ada ID maskapai, tipe datanya integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Yang berikut ada nama maskapai, tipe datanya teks. Yang berikut ada telepon, tipe datanya teks. Yang berikut ada email, tipe datanya teks. Berikut ada website, tipe datanya teks, kurung titik koma. Query OK artinya tabel maskapainya sudah jadi. Selanjutnya kita buat tabel pemesan. Kurung. Yang pertama ada ID pemesan, tipe datanya integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Berikut ada nama pemesan, tipe datanya teks. Yang berikut ada telepon, tipe datanya teks. Yang berikut ada email, tipe datanya teks, kurung titik koma. Query OK artinya tabel pemesannya sudah jadi. Kita lanjut ke tabel yang berikutnya, yaitu tabel penumpang. Di dalam tabel penumpang yang pertama ada ID penumpang, tipe datanya integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Berikut ada nama, tipe datanya teks. Yang berikut ada nick, tipe datanya varchar. Lebar datanya 16. Yang berikut ada title, tipe datanya teks. Yang berikut ada jenis kelamin, tipe datanya char, lebar datanya 1. Yang berikut ada telepon, tipe datanya teks. Query OK artinya tabel penumpangnya sudah jadi. Yang berikut ada tabel pembelian. Yang pertama ada ID pembelian, tipe datanya integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Berikut ada tanggal pembelian, tipe datanya date. Yang berikut ada nomor rekening,
tipe datanya teks. Berikut ada nasabah, tipe datanya teks. Berikut ada bank, tipe datanya teks, kurung penutup, titik koma. Query oke artinya tabel pembelian ini sudah jadi. Yang berikut kita lanjut ke tabel detail pembelian. Detail pembelian. Pertama ada ID detail pembelian, tipe datanya integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Primary key dan juga auto increment. Berikut ada ID pembelian, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Berikut ada jenis barang, tipe datanya teks. Berikut ada deskripsi, tipe datanya teks. Berikut ada jumlah, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Berikut ada harga satuan, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Berikut ada total, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Yang berikut ada biaya layanan, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Yang berikut ada kode unik, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Yang berikut ada jumlah pembayaran, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Yang berikut ada ID penerbangan, tipe datanya tipe datanya integer, lebar datanya 11. Yang berikut ada ID penumpang, tipe datanya integer, lebar datanya 11, kurung penutup, titik koma. Query oke artinya tabel detail pembeliannya sudah jadi. Kita lanjut di tabel pembayaran. Yang pertama ada ID pembayaran, tipe datanya integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Auto increment. Yang berikut ada metode pembayaran, tipe datanya teks. Yang berikut ada status pembayaran,
pembayaran, tipe datanya teks. Yang berikut ada ID pemesan. ID pemesan, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Yang berikut ada ID pembelian. ID pembelian, tipe data integer, lebar datanya 11. Query oke artinya tabel pembayarannya sudah jadi. Kita lanjut ke tabel bandara. Yang pertama ada ID bandara, tipe data integer, lebar datanya 11, merupakan primary key, dan juga auto increment. Yang berikut ada nama bandara, tipe datanya teks. Yang berikut ada ID kota. Di kota tipe data integer, lebar datanya 11. Query oke artinya tabel bandaranya sudah jadi. Kita lanjut ke tabel kota. Yang pertama ada ID kota, tipe datanya integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Yang berikut ada nama kota, tipe datanya teks. Yang berikut ada nama provinsi, tipe datanya teks. Query oke artinya tabel kotanya sudah jadi. Yang berikut ada tabel rute. Yang pertama ada ID rute. Tipe datanya integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Yang berikut ada nama kota asal, tipe datanya teks. Yang berikut ada nama kota tujuan, tipe datanya teks. Query oke artinya tabel rutenya sudah jadi. Yang berikut kita lanjut ke tabel penerbangan. Tabel penerbangan. Yang pertama ada ID penerbangan. ID penerbangan tipe data integer, lebar datanya 11, merupakan primary key dan juga auto increment. Berikut ada ID penumpang, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Yang berikut ada ID rute, tipe datanya integer,
lebar datanya 11. Yang berikut ada tanggal keberangkatan, tipe datanya date time. Yang berikut ada ID maskapai. ID maskapai, tipe datanya integer, lebar datanya 11. Query oke artinya tabel penerbangannya sudah jadi.